95% klien yang datang ke saya dengan berbagai masalah rumah tangga, baik itu menghadapi suami yang egois dan kasar, KDRT, mertua yang toksik, anak-anak di masa puber yang susah nurut, suami yang selingkuh dan nikah siri, sampai istri ditinggal suami demi pelakor, sudah diberikan hasil yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi apa sih rahasia keberhasilan oleh klien-klien saya dalam mengembalikan cinta dalam rumah tangga? Oke, saya ikhlas untuk membongkarnya di video ini agar menjadi pembelajaran, motivasi, dan sumber optimisme. Ya, baik untuk bunda yang sudah mengikuti bimbingan saya maupun bunda yang baru ingin memutuskan untuk mengikuti bimbingan dan pendampingan spiritual rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini bun, rahasia terbesar klien-klien saya yang berhasil mengembalikan cinta dan kebahagiaan rumah tangganya itu ada pada sisi spiritualnya. Dan harus diakui, 80% ya sumber berhasilnya ikhtiar klien-klien saya ini berawal dari sisi spiritualitas yang dilatih selama mengikuti program bimbingan dengan saya. Nah, itulah kenapa setiap kali bunda ikut bimbingan saya, selalu saya bekali amalan zikir atau saya berikan amalan-amalan lain seperti sholat di awal waktu, doa afirmasi, dan sebagainya. Nah, salah satu tujuannya ya tentu bun, untuk membuat hati jauh lebih tenang, ya lebih kuat, pikiran juga lebih jernih dan lebih tertuntun dalam melangkah menghadapi masalah rumah tangga seperti perselingkuhan suami misalnya. Nah, tapi apakah ini cuma soal amalan aja? Apakah cuma karena memperbanyak zikir aja? Apakah sebatas memperbaiki sholat, memperbanyak puasa, atau memperbanyak bacaan Al-Quran saja? Ternyata tidak sebatas itu bun. Karena faktanya banyak dari kita atau siapapun di luar sana yang merasa, ya kayaknya aku juga udah ngamalin zikir deh, aku udah perbanyak sholawat deh, dan kayaknya aku udah memperbaiki sholat aku, kayaknya aku juga udah puasa deh, tapi kok kayak gak ada efeknya ya ke rumah tangga aku. Mungkin ada dari kita yang seperti itu ya bun. Nah, ini kenapa? Kenapa klien-klien dari Bunda Ayu kok dengan amalan yang cuma ya Rahman, ya Rahim aja itu bisa bikin suami berhenti selingkuh? Oke, saya bongkar rahasianya bun, bahwa sebenarnya ini bukan soal ritual amalannya, tapi kembali lagi ya, ini soal spiritualnya. Jadi bunda perlu tahu bahwa ritual dan spiritual itu beda. Nah, kalau ritual itu berkutat soal kebiasaan yang kita lakukan secara berulang dan rutin setiap hari. Ya, mulai dari zikir, sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, tapi ya kalau spiritual itu nggak berhenti di situ aja. Tapi juga soal bagaimana kita benar-benar terhubung dengan diri kita sendiri. Ya, menyadari gejolak-gejolak emosi kita dan mengelolanya. Ya, gimana hubungan batin kita itu sama Allah yang Maha Cinta, hingga memahami esensi dari ujian yang menimpa rumah tangga kita. Jadi setiap zikir, sholat, puasa, atau ibadah apapun yang kita lakukan, nah itu adalah sebagai sarana untuk menguatkan sisi batinnya dan spiritual kita yang pada akhirnya membantu kita untuk lebih sumeleh, lebih tawakal, lebih tenang, ya lebih adem, dan lebih mampu berdamai dengan masalah rumah tangga yang kita hadapi serumit apapun. Jadi gampangnya tuh gini bun, kalau kita bisa melibatkan batin dan ada penghayatan saat berzikir, saat sholat, saat berdoa sama Allah sambil menyadari lemahnya diri kita, nah maka itu artinya kita membuahkan energi spiritual. Masalahnya adalah banyak nih dari kita nih bun, yang ketika melakukan ritual itu nggak melibatkan hati. Jadi lidahnya berzikir, badannya juga sholat, mulutnya mengucapkan doa, tapi hati kita itu nggak nyambung sama Allah. Ya mungkin ini juga karena kita kebawa rasa pesimis sama masalah rumah tangga yang kita alami. Nah, sampai muncul nih rasa was-was. Aduh, ini kok suamiku nggak sadar-sadar sih? Kok suamiku nggak pulang-pulang sih? Gimana nanti kalau ternyata dia itu memang selingkuh? Dan sebagainya. Atau bisa jadi nih bun, kita secara tanpa sadar itu punya semacam mental block ya, atau rasa skeptis duluan saat berdoa. Jadi kita itu
bilang kayak gini, Bun. Iya sih, aku emang doanya sih seperti itu, tapi emangnya bisa kejadian ya? Aduh, kayaknya susah deh. Suamiku aja memang wataknya kayak gitu. Akhirnya, Bun, kita jadi ragu nih sama Allah. Dan sinyal keraguan ini ditangkap sama Allah yang memang lebih sering berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Inilah salah satu jawaban. Kenapa kok ada yang udah ngelakuin banyak amalan, banyak doa, tapi susah terkabulnya? Nah, jawabannya bisa jadi karena ritual yang kita lakukan itu belum selaras dengan batiniah kita, sehingga nggak ada efeknya sama aura dan ketenangan kita. Nah, inilah kenapa kalau Bunda ikut bimbingan saya dan memaharkan sarana zikir seperti tasbih Karomah Ar-Rahman, nah itu selalu saya lengkapi dengan media penyelarasan energi spiritual, supaya berkat energi zikir yang Bunda amalkan itu benar-benar bisa merasuk menguatkan energi rohani Bunda. Sehingga ya Bunda akan punya kekuatan dan ketenangan batin, Bun, kestabilan emosi, kejernihan pikiran, serta hati yang terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah di tengah gempuran cobaan di dalam rumah tangga. Nah, jadi ketika aura spiritual Bunda ini menguat, maka insya Allah dalam kondisi tertekan dan terluka sekalipun, kita itu masih bisa merasakan syukur, Bun. Masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah. Bahkan kalau di klien-klien saya, mereka itu lebih bisa melihat perubahan baik suaminya, meskipun itu hanya sebatas pulang kerja tepat waktu. Nah, itu kan perkara sepele ya, Bunda ya. Nah, buat kita para istri yang masih punya trauma, ya, masih menyimpan sakit hati dan belum move on, nah itu yang gak ada artinya apa-apa. Tapi itu bisa dirasakan oleh istri-istri yang sudah mengalami pencerahan spiritual. Makanya pencerahan spiritual itu harga mati, Bun, kalau di bimbingan saya. Nah, karena kita meyakini mau seberat apapun masalah kita, nah kalau secara spiritualnya kita udah punya energi yang kuat, maka insya Allah perubahan positif dan keajaiban-keajaiban itu akan lebih mudah terjadi. Dan ini yang sering dialami oleh klien-klien saya. Suami yang awalnya sulit dikasih tahu mendadak lebih lunak. Nah, suami yang tadinya sering emosian karena hasutan pelakor, sekarang terlihat lebih tenang. Suami yang dulunya lebih dengerin dan nurutin si pelakor, nah sekarang sudah bisa bebas menjadi dirinya sendiri dan lebih dengerin Bunda dan lain sebagainya. Nah, ini, Bun, keajaiban-keajaiban dan perubahan positif ini berasal dari mana sih? Iya, dari kemampuan kita dalam melihat dan mensyukuri nikmat-nikmat kecil yang masih kita rasakan akibat dari energi spiritual yang semakin kuat, di mana sinyal hati kita itu selalu terhubung langsung sama Allah. Nah, apakah setiap istri punya bakat atau potensi spiritual semacam ini? Oke, jawabannya iya. Nah, tapi setiap istri itu punya kepekaan spiritual yang berbeda-beda ya. Semakin peka dan kuat sisi spiritualitas kita, nah biasanya doa kita lebih manjur. Nah, terus gimana tuh cara tahu level kepekaan kita? Oke, mudah, Bun. Ketika Bunda mudah tergugah oleh motivasi atau konten-konten Islami yang Bunda tonton, atau nih Bunda betah mendengarkan kajian Islami, atau Bunda sering menemukan konten-konten yang mendadak relate sama kondisi rumah tangga Bunda. Nah, ini biasanya itu pertanda bahwa Bunda punya potensi spiritual yang kuat. Jadi kalau Bunda saat ini menonton video saya sampai detik ini, maka itu juga pertanda, Bun, bahwa Bunda adalah istri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya nggak semua istri itu punya ketahanan untuk mengisi ruhaninya dengan asupan-asupan ilmu spiritual Islami semacam ini. Ya, mungkin bisa jadi Bunda ya yang baru nonton video ini akan ditakdirkan untuk menjadi klien saya untuk saya dampingi dalam menuntaskan masa rumah tangganya. Wallahu a'lam. Dan mungkin bisa jadi suami Bunda yang saat ini masih sakau ya dan kecanduan dengan maksiatnya ya akan menjadi suami yang bertanggung jawab, soleh, setia dan ahli ibadah. Seperti yang terjadi pada klien saya nih, Bun, yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Karena itu seberat apapun masa rumah tangga yang Bunda alami, ya separah apapun kemaksiatan suami, maka insya Allah semua itu mudah bagi Allah. Nah, tugas kita itu hanya satu, Bun, menyelaraskan diri dan kehendak kita itu dengan kehendak Allah. Nah, ketika
ketika kita sudah menyatu dengan maunya Allah, apa sih yang nggak bisa Allah kasih? Betul nggak Bunda? Oke, baik, itu dulu dari saya Bun. Buat Bunda yang ingin menempuh ikhtiar ini bersama saya, oke, langsung saja Bun, klik link WhatsApp konsultasi dan bimbingan di bawah video ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.